Keputusan Sandy Tumiwa untuk menjadi seorang mu'alaf rupanya turut mengeluarkan sederet fakta mengejutkan. Salah satunya hubungan Sandy dengan Tessa Kaunang sang istri yang ternyata sempat melakukan pisah rumah. Di tempat perbedaan keyakinan, mungkinkah ada keretakan di balik rumah tangga Tessa dan Sandy? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Pasca menuai titian hidayah iman menjadi seorang mu'alaf, rupanya Sandy Tumiwa merasakan kedamaian batin yang luar biasa. Meskipun kini Sandy harus menghadapi persoalan baru, yaitu rumah tangganya bersama Tessa Kaunang sang istri harus diwarnai perbedaan keyakinan. Tapi bagaimana dengan Tessa menyikapi perubahan keyakinan sang suami? Alhamdulillah aku lebih tenang. Alhamdulillah aku lebih tenang, aku bisa melihat ke depan, dan tadi makanya aku lebih sadar, dan ya apapun kamu lebih tenang, tanya dong aku lebih tenang nggak? Dia mikirin diri sendiri aja. Ya maaf, ampun. Ya pasti kaget lah. Saya akan pulang itu kan saya lagi mencari jati diri saya sendiri, mencari apa ini benar. Makanya aku juga datang ke mama, aku datang ke om aku datang ke semua tempat lah. Sampai akhirnya aku pun ya banyak ujian dalam hidup aku. Ya bagaimana lagi, emang sudah begini yang harus terjadi gitu. Memang saya ya puji Tuhan dikuatkan sama keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Karena memang inilah yang namanya keyakinan. Keyakinan itu memang tidak bisa dipaksakan. Sikap Tessa yang membutuhkan banyak dukungan dari keluarga hingga teman agar lebih legowo menghadapi perubahan Sandy itu pun mau tak mau mencuatkan tanda tanya. Di tempat perbedaan keyakinan, bagaimana dengan kelanjutan rumah tangga Tessa dan Sandy kini? Aduh, kalau misalnya dibilang berujung pada perpisahan ya janganlah, kayak kita jalanin aja lah gitu. Dan untuk komitmen kita berdua ya Sandy sendiri sudah bilang ya udah kita berdamai dalam satu rumah tetap karena kita punya anak-anak yang harus kita asuh. Tidak ada yang namanya perceraian, tidak ada yang namanya perpisahan. Ya, tidaklah mudah menerima sebuah perubahan yang begitu tiba-tiba setelah 7 tahun lebih mengarungi pernikahan yang seiman. Lantaran itulah keputusan Tessa yang berusaha bertahan demi anak-anak dan menerima perbedaan keyakinan dalam rumah tangganya itu pun sontak membuat Ibunda Sandy Tumiwa lega sekaligus haru. Karena ternyata Sandy dan Tessa sempat mengalami peliknya pisah rumah saat Sandy mencari kedamaian jiwa. Sampai-sampai Tessa pun harus menanyakan kabar Sandy lewat ibundanya karena sosok Sandy yang sempat tak kunjung pulang ke rumah. Tante sih maunya mereka tetap berhubungan aja. Dan jangan ada pikiran keretakan rumah tangga. Masalahnya Tante selalu mengingatkan ke Sandy bahwa masa kecil Sandy itu tidak seperti kamu berdua Tessa, bisa merangkul anak-anak. Jadi jangan sampai kehidupan kamu kecil itu nanti terdampak dengan mereka. Jadi kalau Tessa nanya, Ma, Sandy kemana? Nginep di rumah Mama sebenarnya. Dia mencari kedamaian mungkin saat itu hatinya lagi nggak tenang. Makanya kenapa sampai telepon Mama kan, Mas Sandy di mana? Karena saya udah nggak tahu dia di mana gitu kan. Namun jika keyakinan adalah persoalan hati dan hidayah Sang Khalik yang tak pernah bisa direncanakan oleh manusia, maka keputusan Sandy untuk menjadi seorang mu'alaf justru mengutas air mata bahagia sang ibunda. Karena tanpa pernah diketahui Tessa sang menantu, diam-diam Ibunda Sandy kerap menangis dalam doa memohon agar Sandy kembali kepada jalan tauhid. Maka ketika akhirnya doa-doa Ibunda Sandy itu terjawab, Sandy pun diguncang haru karena bisa menyaksikan sebuah pembuktian nyata akan janji Sang Khalik bahwa surga memang terletak di telapak kaki ibu. Tapi ya sebagai orang tua pasti ngedoain anak supaya kembali ke agamanya, cuman itu. Tapi lama Tante mengharapkan itu. Akhirnya pada tanggal 8 April dia menyatakan dia belum masuk Islam.
Tante nggak pernah memaksakan. Hanya orang yang di atas yang mendorong dia datang ke tante. Itu yang membuat tante bertahan. Cuman itu masuk Islam di Jami Al-Ikhlas pada hari Jumat tanggal 25 April sesudah sholat Jumat. Makanya saya lagi benar-benar lagi banyak belajar. Saya juga kan nemuin banyak, ada ayat-ayat juga, mungkin senior atau ustadz ataupun Habib mengerti akan hal itu. Itu mungkin sangat berat buat saya juga. Tapi saya benar-benar lagi berdoa, ya Allah, tunjukkanlah ridhomu, tunjukkanlah jalanmu yang benar-benar yang terbaik buat saya, mama saya, istri saya, dan anak-anak. Yang pasti saat ini kita berdua sudah berbeda keyakinan, ya kita minta doanya yang terbaik lah dari semuanya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada cerita seru bagaimana Aliando, sang bintang sinetron ganteng-ganteng serigala, kian bersinar dan diserbu ratusan fans. Tapi benarkah gara-gara fans, Ali sempat dituding sebagai seorang penculik? Nantikan was-was setelah jeda berikut ini.